Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita saling mengingatkan tentang pondasi-pondasi dalam agama kita sendiri. Tidak lain karena kegelisahan dari sang pembicara melihat, karena kami sekarang berada di pembelajaran tentang pengadilan dan melihat jumlah kaum muslimin di hari ini sangat mundur. Di beberapa tahun yang lalu kaum muslimin khususnya di penduduk Indonesia kurang lebih 81%, dan selebihnya dari selain muslimin. Namun baru-baru ini kita baca itu sampai 70 saja lebih, 73 sampai 75%. Selebihnya dari kaum non muslimin. Mengapa? Karena kurangnya perhatian dari kaum muslimin itu sendiri tentang mendakwakan agama itu sendiri, sehingga terjadi kemunduran di kaum muslimin itu sendiri. Sehingga kita memiliki kuantitas yang banyak, tapi kualitas kita sangat sedikit. Sehingga menggelisahkan pembicara, sehingga pembicara terus dimanapun berada selalu menggetarkan, menyuarakan tentang pentingnya kembali kepada asas agama kita, yaitu permasalahan tauhid. Dan ini dakwah para nabi dan rasul. Dan di sekarang ini kita sudah membahas tentang masalah Isa bin Maryam, yang dimana dia sebelumnya ibunya menazarkan anaknya. Kemudian nazar itu sendiri sebagaimana yang kita pelajari tidak dibolehkan seseorang bernazar selain kepada Allah. Barang siapa yang memiliki nazar di atas kemaksiatan kepada Allah, maka wajib ia tidak memenuhinya. Jikalau ia bersumpah atas nama Allah, maka kafaratnya cukup membayar sumpah dengan memberi makan 10 orang miskin. Akan tetapi barang siapa yang bernazar di atas ketaatan kepada Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, pernah bernazar ketika masa jahiliyah, pernah bernazar untuk beritikaf di masjid di Nabawi atau Mekah yang kami lupa-lupa. Itu dia bertanya kepada Nabi, akhirnya Nabi ingatkan bahwasanya wajib untuk kau penuhi. Kemudian yang paling utama lagi untuk kita ingatkan tentang Isa bin Maryam, tentang adanya orang yang meremehkan satu kelompok dan adanya yang terlalu sifat berlebihan kepada kelompok lain. Sehingga datang Islam berada di pertengahan, tidak meremehkan dan tidak berlebihan. Siapakah kelompok yang berlebihan tentang Isa bin Maryam? Yaitu kaum Yahudi. Mereka mengatakan bahwa Isa bin Maryam adalah anak zina. Dan ini dibantah oleh Allah SWT. Kenapa? Karena salah satu, Isa bin Maryam adalah salah satu wanita yang terbaik di surga nanti. Sebagaimana datang hadis dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan dalam Musnad Imam Ahmad. Ada 4 wanita yang dimuliakan nanti di surga, yang paling termulianya dari semua kalangan wanita penghuni surga. Salah satunya yang pertama Nabi sebutkan adalah Isa bin Maryam, Khadijah, Fatimah, dan begitu pula Imra'at Fir'aun. Di dalam riwayat lain disebutkan Asia Imra'at Fir'aun, yaitu Khadijah. Tapi disebutkan pertama Isa bin Maryam, kemudian Khadijah, kemudian Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Asia, yaitu istrinya Fir'aun, yang diberikan jaminan, diberikan istana di surga. Kemudian adapun dari kalangan kaum Nasrani, akan tetapi ini tidak didapatkan dalam kitab-kitab asli mereka. Yang didapatkan itu hanya Injil-Injil terbitan belakangan. Karena kami juga alhamdulillah Allah berikan rezeki sempat membaca Injil dan Taurat. Dan di mana dalam Injil diceritakan tentang bahwasanya mereka terjadi perbedaan pendapat baru dari kalangan nasab. Baru tentang nasab Isa saja mereka sudah terjadi perbedaan pendapat. Mereka mengatakan Ibnullah. Jadi secara garis besar ketika kita membaca Injil hanya 3. Satu, bahwasanya menganggap Isa bin Maryam adalah anak Allah. Satu.
Keyakinan yang kedua bahwa Isa itu sendiri adalah Allah. Yang ketiga, keyakinan ketiga adalah 3 dari 1. Padahal 1 tidak pernah menjadi 3 dan 3 tidak pernah menjadi 1. Kalau bantahan Al-Quran sangat jelas. Mulai dari juz 1 sampai juz 8 itu kebanyakan cerita tentang ini, kaum Yahudi dan Nasrani. Adapun dari hadis-hadis Nabi itu mutawatir. Bahkan ada satu buku yang menjelaskan khusus tentang hadis-hadis yang bercerita tentang Isa bin Maryam. Adapun tentang bantahan akal sangat mudah. Mereka mengatakan 3 dari 1. Ini sangat mudah dibantah bahwasanya 1 tidak pernah menjadi 3 dan 3 tidak pernah menjadi 1. Kalau mengatakan dia adalah anak Allah, bagaimana bisa mungkin Isa adalah anak Allah padahal Allah tidak memiliki istri? Ini sangat mudah. Bagaimana bisa Allah punya anak sedangkan tidak punya istri? Kalau Allah punya istri, bagaimana mungkin? Apakah itu sangat mungkin bahwasanya Allah memiliki istri? Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Apalagi kalau Allah diperistrikan. Yang ketiga, kalau dia mengatakan Isa itu sendiri adalah Allah, akan tetapi diperwujudkan, Allah mewujudkan dirinya menjadi manusia, ini bantahan. Berarti Allah merasakan sifat lapar. Karena Isa makan, dan Isa tidak makan kecuali dalam keadaan lapar. Isa minum ketika dalam keadaan haus, Isa tidur ketika dia dalam keadaan mengantuk. Sekarang, apakah Allah mungkinkah merasakan kelaparan, merasakan ngantuk, merasakan haus? La ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Jangankan Allah tertidur, ngantuk pun tidak. Bagaimana kalau Allah 7 lapis langit dan bumi di dalam genggamannya? Kalau Allah ngantuk, maka 7 lapis bumi dan langit akan jatuh. Yang kedua, bantahan dari mereka bahwa Isa ketika disalib, menurut keyakinan mereka, berarti Isa mati dalam keadaan disalib. Lalu siapakah yang mengatur penduduk langit dan bumi? Siapakah yang memberikan rezeki kepada mereka? Siapakah yang menerbitkan cahaya dan menenggelamkan kegelapan? Ketika Isa disalib. Dan mereka berkeyakinan ketika Isa disalib itu adalah penghapus dosa bagi kaum Nasrani. Maka kita satu saja bantahan. Di dalam kitab mereka, mereka membenci bahkan melaknat orang-orang yang menyalib Nabi Isa, yaitu dari kalangan Yahudi. Sekarang, kenapa mereka melaknat? Kenapa mereka membenci? Kenapa mereka tidak memuji kaum Yahudi? Kenapa? Karena itu sebab mereka diampuni dosanya. Kenapa? Mereka tidak bisa menjawab. Mereka melaknat kaum Yahudi yang membunuh Nabi Isa. Menurut keyakinan mereka, walaupun dalam Al-Quran bahwasanya bukan Nabi Isa, akan tetapi yang diserupakan dengan Nabi Isa. Karena Nabi Isa diangkat oleh Allah, dan akhir zaman adalah bukti bahwasanya Nabi Isa Allah turunkan dan membunuh Dajjal. Di akhir zaman, insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan terperinci tentang turunnya Nabi Isa, apa tugas-tugasnya, dan semua kaum muslimin, kaum Nasrani akan masuk ke dalam Islam. Sampai-sampai kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tidak ada satupun dari kalangan Nasrani kecuali masuk ke dalam Islam. Seandainya ada yang jatuh dari ketinggian, maka sebelum ia terletak badannya ke dalam di tanah, maka dia masuk Islam dulu, kemudian jatuh. Insyaallah kita akan terperinci di akhir zaman tentang tugas Nabi Isa. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan kita bahwasanya tidak mungkin laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak ada yang serupa dengannya, apalagi dengan manusia yang penuh kekurangan, sedangkan Allah zat yang memiliki kesempurnaan. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.